Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada kali ini ya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kita selalu bisa mensyukurinya dan tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Baik anak-anakku yang berbahagia, pada video kali ini merupakan video pertemuan terakhir tentang akidah Islam ya, dari pertemuan pertama, kedua, dan yang kali ini pertemuan video terakhir tentang kandungan ayat yang berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan. Jadi pada kesempatan kali ini, video ini membahas tentang kandungan Quran surat An-Nisa dan Quran surat Al-Ikhlas yang berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan. Sebelum ke slide berikutnya, ya mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua, dan juga bermanfaat buat kehidupan kita. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa, membaca doa untuk dimudahkan dalam belajar. Billahi robba, bismillahirrahmanirrahim, Muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma wa rzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke kandungan atau menjelaskan kandungan ayat Quran surat An-Nisa ayat 136 ya, mencoba untuk apa sih tujuan kita menjelaskan tentang kandungan ayat ya. Jadi melalui kegiatan pembelajaran ini gitu ya, diharapkan peserta didik mampu ya untuk mengamati, membaca permasalahan yang ada, menuliskannya ya, lalu menyelesaikannya dan mempresentasikan hasilnya. Serta peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah secara kontekstual selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini ya. Dan juga peserta didik diharapkan dapat mengetahui kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 136 dan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 4 ya. Jadi mudah-mudahan melalui video ini apa yang akan kita bahas tentang kandungan ayat Al-Quran ya, yang berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan. Itu Quran surat An-Nisa ayat 136 dan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Ya, sama-sama kita perhatikan di slide layar kita Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman ya, tetaplah beriman kepada Allah
dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat, ya, sejauh-jauhnya. Di Quran surat An-Nisa ini menjelaskan tentang beriman, ya, kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab. Kita lihat sebabul nuzul Quran surat An-Nisa ayat 136, ya. Sebelum itu sebab-sebab ayat ini diturunkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, bahwa surat An-Nisa ayat 136 ini diturunkan berkenaan dengan Abdu Illah bin Salam, As'ad dan Usaid, yang keduanya putra Ka'ab, Sa'labah bin Qais. Salam bin saudara perempuan Abdu Illah bin Salam dan Yamin bin Yamin. Mereka datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, kami beriman kepadamu dan kitabmu, kepada Musa dan Taurat, dan kepada Uzair. Tetapi kami ingkar kepada selain kitab-kitab dan rasul-rasul itu. Jadi mereka mendatangi Rasulullah, gitu ya, dan ngomong sama Rasul nih, Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kitabmu, ya, kepada Musa dan kitabnya Taurat, dan kepada Uzair. Tetapi kami ingkar kepada selain kitab-kitab dan rasul-rasul itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, bahkan hendaknya, harusnya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, Muhammad beserta kitabnya, Al-Quran, dan seluruh kitab yang diturunkan sebelum itu. Maka mereka berkata, kami tidak akan melakukannya, ya. Jadi ketika mereka berkata kepada Rasulullah bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya, tapi tidak beriman kepada Musa dan Taurat, maka Rasulullah SAW menegaskan lagi tuh, ya, hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, Muhammad, kitabnya, Al-Quran, dan seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi mereka harus beriman kepada Rasul-Rasul dan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat ini, gitu ya, Quran surat An-Nisa ayat 136. Lalu mereka akhirnya beriman, gitu ya. Setelah ayat ini turun, baru mereka semua beriman. Nah, dalam kandungan Quran surat An-Nisa ayat 136 ini itu dibagi menjadi dua bagian. Ya. Jadi dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 kandungannya itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu berupa perintah, ya. Yang kedua itu berupa larangan. Nah, bagian pertama berupa perintah, ya. Satu, tetaplah istiqomah untuk beriman kepada Allah. Jadi diperintahkan dalam kandungan surat An-Nisa 136 ini bahwa kita harus istiqomah, ya, untuk beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, ya. Itu yang pertama, perintah bahwa kita harus istiqomah, ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus perintah yang kedua dalam Quran surat An-Nisa 136 ini bahwa kita diperintahkan
untuk beriman ya atas kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintah yang kedua kita tetap beriman gitu ya kepada kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga ini merupakan perintah kita beriman kepada kitab Al-Qur'an ya. Jadi Quran surat An-Nisa kandungan pertama itu berisi tentang perintah. Itu ada 3 ya yang tadi Bapak sebutkan, itu kandungan dari Quran surat An-Nisa pertama ya tentang perintah. Nah, kandungan yang kedua yaitu berupa larangan. Kandungan yang kedua berupa larangan. Yang pertama dilarang mengkufuri kepada Allah, kufur atau ingkar gitu ya. Dilarang ingkar kepada Allah atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilarang mengkufuri akan ya adanya malaikat-malaikat Allah. Jadi kita dilarang tuh untuk mengingkari adanya malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, kita dilarang mengkufuri kitab-kitab Allah ya. Baik yang diturunkan langsung kepada Rasulullah SAW Nabi Muhammad maupun kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Itu ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur ya. Jadi larang tuh kita kufur terhadap kitab-kitab Allah ya. Baik ya itu Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, dilarang mengkufuri para utusan Allah. Siapa itu? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang terakhir, dilarang mengkufuri akan datangnya hari pembalasan. Ini kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 136 yang kedua. Jadi Quran surat An-Nisa itu kandungannya ada 2 ya. Yang pertama berupa perintah, yang kedua berupa larangan. Oke. Lalu apa lagi gitu ya? Nah, barang siapa yang mengingkari atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ini kandungannya, maka sesungguhnya orang itu telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi apabila kita mengingkari apa yang telah Allah firmankan di dalam Quran surat An-Nisa ini, maka sesungguhnya orang itu termasuk ya orang yang sangat sesat. Lalu yang terakhir ya sebagaimana telah kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia itu dengan cuma-cuma gitu ya. Jadi Allah menciptakan kita ini enggak cuma salah-salan gitu ya, terus enggak ada manfaatnya, enggak ya, atau cuma main-main saja gitu ya. Namun ternyata Allah menciptakan manusia ya itu saatnya setelah kehidupan di dunia ini gitu ya, setelah selesai karena usia makhluk karena terbatas gitu ya, tidak ada yang abadi, maka setelah meninggalkan kehidupan dunia ini nantinya akan ada perhitungan, yaitu alam akhirat. Dalam kaitannya ini dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku.
Dalam surat Az-Zariyat ini bukan maksud dari menciptakan jin, dan aku tidaklah menciptakan jin. Jadi bukan kata-katanya bukan manusia dulu tapi jin dulu. Kenapa? Karena memang sebelum manusia diciptakan Allah telah menciptakan jin terlebih dahulu. Ya, Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah padaku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin manusia supaya mereka beribadah kepada Allah. Dalam Quran surat Az-Zariyat. Oke, ini kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 136. Nanti tugas pertamanya itu berilah contoh di kehidupan kita sehari-hari, yaitu contoh sifat ingkar kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi teman-teman nanti berikan contoh sifat yaitu mengkufuri kitab-kitab Allah. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua itu kandungan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ya. Ini Quran surat Al-Ikhlas ini banyak sekali manfaatnya gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang kandungan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, surat Al-Ikhlas ini insyaallah kita udah pada hafal semua ya, karena memang selain ayatnya yang sedikit gitu ya, dan juga ini sering dilafadzkan gitu ya ketika kita selesai sholat gitu, ataupun ada pengajian-pengajian yang memang sering dibacakan Quran surat Al-Ikhlas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi qul katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Itu satu gitu ya. Bukan dua, bukan tiga. Jadi Allah Maha satu. Ya. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, termasuk kita sebagai manusia itu bergantung kepada Allah. Ya. Yang ketiga, ayat ketiga artinya Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya. Maksudnya apa? Dia tidak melahirkan gitu ya. Dan juga enggak diperanakan, enggak ada enggak punya bapak gitu ya. Jadi tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Yaitu Quran ayat yang ketiga artinya. Dan ayat yang keempat, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Jadi nggak ada yang sama gitu ya, nggak ada yang sederajat dengan Allah. Tuh. Tidak ada yang lebih mulia selain Allah. Tidak ada yang lebih maha mengetahui selain Allah. Nah, asbab nuzul Quran surat Al-Ikhlas ini adalah Ad-Dahhak ya, meriwayatkan bahwa kaum musyrik pernah mengutus Amir ibnu Tufail menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang meriwayatkan bahwa kaum musyrik pernah mengutus Amir ibnu Tufail menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Amir mengatakan kepada Nabi atas nama mereka, engkau telah memecahkan tongkat. Ya, maksud memecahkan tongkat di sini
memecahkan persatuan kami. Ya, ini ditujukan kepada Rasulullah. Dan engkau telah mencaci Tuhan-Tuhan kami, dan engkau juga telah menentang agama nenek moyangmu sendiri. Jika engkau merasa miskin, maka kami akan jadikan engkau seseorang yang kaya. Dan jika engkau gila, kami akan mengobatimu. Dan jika engkau mencintai seseorang wanita, ya, maka akan kami nikahkan dengannya. Jadi Amir Ibnu Tufail ini bertemu dengan Rasulullah dan mengatakan itu, ya. Jadi Rasulullah disangka telah memecahkan tongkat persatuan kami, terus merusak, ya, kepercayaan dari nenek moyangnya sendiri, gitu ya. Terus yang kedua, Rasul ditawari ini, gitu. Jika Rasulullah SAW miskin, maka akan kami jadikan engkau seorang kaya. Lalu ketika Rasulullah sakit, maka akan diobati. Dan jika Rasulullah mencintai seorang wanita, maka akan dinikahkan dengannya. Tapi Rasulullah SAW menjawab, ya, aku tidak miskin, nggak gila, dan tidak mencintai wanita. Aku adalah Rasulullah SAW yang mengajak kalian dari penyembahan berhala kepada menyembah Allah. Nah, akhirnya Amir itu balik, kemudian balik lagi tuh, ya, dan berpesan kepada Amir itu, katakanlah kepada Muhammad, jelaskanlah Tuhan yang disembahnya, apakah terbuat dari emas atau perak, ya. Jadi si Amir itu diperintahkan lagi untuk bertemu dengan Rasulullah, gitu. Terus suruh nanya nih, apakah Tuhan itu terbuat dari emas atau perak. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, ya, Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ikrimah mengatakan, ya, ketika orang-orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan kami menyembah Al-Masih putra Allah. Sedangkan orang-orang Majusi mengatakan kami menyembah matahari dan bulan. Adapun orang-orang musyrik mengatakan kami menyembah berhala. Maka Allah menurunkan, ya, firman-Nya kepada Rasulullah, yaitu ayat Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Jadi Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Satu, gitu ya. Allah itu tunggal, satu-satunya, yang tiada tandingnya. Nggak perlu pembantu, gitu ya. Nggak perlu sekutu, teman, segala macam. Nggak ada yang menyerupainya. Bahkan nggak ada yang menandinginya. Ya, kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Itu. Kenapa? Karena matahari, bulan, semua alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Kita bayangkan, ya, bumi segini besarnya, gitu ya, matahari segini besarnya, bahkan yang kita lihat dengan kasat mata yaitu sebuah gunung segitu besarnya, itu Allah yang menciptakan. Gitu. Gunungnya besar, buminya besar, matahari besar. Bagaimana, ya, yang menciptakannya? Allah. Jadi dialah Allah yang Maha Esa, yaitu Dia yang tunggal, satu-satunya, ya. Dia tiada tandingnya, tanpa pembantu, tanpa sekutu, serta tidak ada yang menyerupai dan menandinginya. Dan kalimat itu tidak bisa digunakan pada seorang pun, ya. Dan kalimat itu bisa ditetapkan kecuali hanya kepada Allah
ya, karena dia yang sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Jadi Allah tidak ada yang menandinginya. Allah tidak memiliki pembantu gitu ya. Dan juga Allah Maha Esa. Dan dalam firman Allah Ta'ala dalam ayat selanjutnya, Allahus Samad. Allah adalah ilah, ya, yang bergantung kepadanya segala urusan. Ikrimah mengatakan dari Ibnu Abbas, yakni Rabb yang bergantung kepadanya semua makhluk dalam memenuhi segala kebutuhan dan permintaan mereka. Jadi Allah adalah ilah, Tuhan yang tempat bergantung semua makhluk, ya, baik untuk memenuhi kebutuhan maupun permintaan makhluk-makhluknya. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, bahwa menjelaskan dia adalah Rabb yang benar-benar sempurna dalam kemuliaannya, Maha Penyantun yang benar-benar sempurna dalam kesantunannya, Maha mengetahui yang benar, ya, sempurna keilmuannya, Maha bijaksana yang benar-benar sempurna dalam kebijaksanaannya, dan dia adalah Rabb yang telah sempurna dalam semua macam kemuliaan dan kewibawaannya. Dia adalah Allah yang Maha Suci, ya. Semua itu merupakan sifatnya yang tidak pantas disandang kecuali hanya olehnya, ya. Nggak ada yang nandingi dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Maha Suci Allah yang Maha Tunggal lagi Maha Perkasa. Ayat berikutnya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Artinya Allah tidak memiliki anak, dan Allah juga dia tidak sebagai ayah atau sebagai ibu. Dan juga Allah tidak mempunyai pasangan atau pendamping. Nah, Allah Maha Esa, ya. Alhamdulillah, ya. Pada pertemuan kali ini kita sudah selesai tentang kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 136 dan kandungan Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 4. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan bermanfaat buat kehidupan kita, dan mudah-mudahan bisa menguatkan akidah kita, ya, terutama akidah. Baik, alhamdulillah, ya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan kesehatan. Kita selalu dijauhkan dari pandemi atau virus yang saat ini sedang mewabah di negeri kita. Dan juga mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, gitu ya, agar kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Dan juga mudah-mudahan Allah menjaga orang-orang yang kita sayangi daripada penyakit tersebut, ya. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan dikumpulkan oleh Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.